maksudnya pesawatnya itu terbang, mau mendarat 3 bulan, 3 kali dia muter-muter di langit, kerasa kan dia mau mendarat, Iya. nggak bisa. Kayaknya bukan 3 kali deh, bahkan sampai 5 kali atau 7 kali. Habis itu akhirnya turun dengan selamat dan habis itu gue nggak kepengen lagi keluar kota. Halo Sobat Rinown, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Produksi Project Channel bersama saya Fauzan ya. Kali ini kita bertemu dengan seorang elektromedikal, yaitu pekerjaannya teknisi yang ngebenerin alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit seperti MRI dan lain-lain. Ini dia orangnya, Fahri Ardiansyah. Halo Fahri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih pandemi kayak gini, pekerjaan tetap jalan lancar? Tetap jalan lancar, tapi memang ada beberapa saat waktu awal kemarin itu kita disuruh lockdown ya di rumah. Tapi karena kebutuhan, kan kalau kesehatan kan beda ya sama yang umum, jadi kita tetap jalan. Oh gitu. Jadi kemarin tuh lockdown tuh maksudnya memang dipulangkan karena rumah sakit tuh lagi chaos-chaosnya ya, makanya jadi kayak diberhentikan dulu sementara ya, bukan berarti WFH atau gimana? Iya, jadi kita sempat WFH, lockdown juga. Jadi kalau WFH itu kan work from home, itu kan maksudnya ngerjain apa yang bisa kita kerjain dari rumah aja. Ya, gitu. betul. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang bisa kita kerjain di kantor, kita kerjain di rumah gitu. Tapi kalau lockdown itu, setelah itu kan kita kan juga ngikutin pemerintah kan, menyesuaikan dengan pemerintah, kebijakan gimana. Kebijakan pemerintah, betul. Nah, waktu lockdown itu ya benar-benar karantina di rumah, nggak ngapa-ngapain, sama sekali nggak kemanapun, karena memang ngikutin peraturan pemerintah. Oh gitu. Jadi itu ceritanya bisa nyasar. Kalau saya bilang nyasar atau memang keinginan dari awal? Elektromedika ini. Kalau gue sih dulu emang kepengennya elektro ya. Elektro. Tapi spesifik elektromedika? Nggak sempat kepikiran sih, sempat nggak tahu juga gitu. Oh, sempat nggak tahu. Tapi setelah tahu langsung ambil jurusannya. Itu yang dipelajarin apa aja tuh? Waktu di kuliahan di itu, kuliahan. Di kuliahan tuh apa aja tuh yang dipelajarin? Di kuliahan itu belajar elektro sih, elektro. Jadi di awal diajarin elektro dasar, terus lama-lama elektro lanjut gitu kan, elektro terapan gitu. Tapi memang khususnya itu dia ngajarin, kuliahan gue tuh ngajarin elektro di bagian medik gitu. Jadi di akhir-akhir tuh diajarin elektro di penerapannya di bagian medik. Spesifik ya berarti ya, alat-alatnya apa aja gitu ya? Iya, jadi kalau di kampus gue tuh dulu dibagi jadi 5 jurusan, 5 atau 7 ya, lupa antara 2 itu. Coba yang gue ingat itu ada laboratorium klinik, terus ada bedah anestesi, terus terapi, radiologi, diagnosa, sama satu lagi apa ya? Satu lagi lupa. Itulah. Gitu. Kalau Bro Fahri ini ngambil apa tuh jurusannya? Kalau gue dulu ngambilnya itu radiologi. Gitu. Radiologi. Jadi kalau penjurusan itu radiologi khusus alat-alat radiologi atau gimana? Iya, jadi kalau di kampus itu radiologi, yang termasuk radiologi itu kalau di kampus ya, itu alat ronsen, pusat ronsen sederhana, MRI, CT scan, gitu-gitu yang mengeluarkan radiasi lah gitu. Oh gitu. Itu semuanya dipelajarin ya di perkuliahan pada waktu itu ya? Iya, dipelajarin. Jadi di kuliahan juga, di kampus gue tuh kemarin sempet di PKL-in dulu gitu. Jadi PKL-nya itu ke rumah sakit sama ke perusahaan-perusahaan. Jadi ya ini apa namanya, ilmu terapan ya? Ilmu terapan, jadi udah siap bekerja. Itu PKL itu memang pas udah mau lulus sebagai bentuk seperti skripsi atau tugas akhir atau gimana? Memang atau skripsi sendiri? Jadi PKL itu menurut gue sih merupakan salah satu bagian kurikulum untuk mengajarkan mahasiswanya untuk bekerja di bidangnya gitu.
bekerja sambil belajar. Iya, jadinya siap untuk bekerja gitu. Jadi pas kerja tuh nggak buta-buta amat lah. Gitu. Tapi untuk tugas akhirnya tetap sama, skripsi juga? Tugas akhirnya skripsi gitu. Yang mana ada D3 sama D4 kan. Kalau D4 itu lebih ke penelitian. Kalau D3 tuh kita biasanya bikin alat. Gitu. Oh, bikin alat? Iya, bikin alat. Bro Fahri, waktu lu tuh bikin alat apa tuh? Oh, kalau gue kebetulan bikinnya simple sih. Jadi kalau pesawat ronsen itu kalau hidup dia itu ada yang namanya pengukur. Jadi kayak sidang ujian nih gue. Tapi ya, apa bagus. Jadi kalau waktu itu ronsen pas hidup itu ada namanya pengukur waktu. Jadi dia bisa mengetahui ronsen itu udah hidup berapa lama gitu. Kalau konvensional, kalau umumnya ronsen itu nggak punya hal itu gitu. Nah, gue bikin pengukur waktu itu. Jadi kita tahu tuh ronsen udah berapa lama gitu. Sama penghitung udah berapa kali expose gitu. Biasanya pesawat ronsen yang konvensional tuh nggak punya ngitung berapa kali expose sama berapa kali berapa lama nyalanya gitu. Simple ya, tapi berguna untuk teknisi lain ya. Kebetulan yang punya gue emang simple banget sih, cuma pakai timer gitu dong sama counter. Tapi ya kebetulan di-proof ya bisa. Bagus juga tuh sebetulnya idenya, berguna untuk yang teknisi lain loh ya kan. Iya. Terus itu setelah lulus itu pekerjaannya gimana sih? Kan kalau misalkan kita lihat itu alat-alat kesehatan di rumah sakit itu kan sebetulnya datangnya dari brand-brand tertentu ya, misalkan entah GE atau apa. Nah, kalau Bro Fahri ini nyari pekerjaannya gimana tuh? Apakah langsung nyari ke perusahaan pencipta dari alat-alatnya dulu atau memang bagaimana tuh pada waktu itu setelah lulus ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk lapangan pekerjaan dari elektromedik ini tuh cukup luas ya. Jadi bisa kalau secara general bisa kita bilang seluas rumah sakit itu pasti kan membutuhkan ini kan teknisi kan, teknisi alat kesehatan. Nah, jadi tiap rumah sakit itu pasti butuh. Seluas itu kita ada lowongan gitu di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, di seluruh rumah sakit Indonesia. Itu satu. Jadi kita bisa milih kerja di rumah sakit atau di perusahaan. Di perusahaan itu kita bisa sebagai teknisi perusahaan tersebut, kayak teknisi penciptanya. Kalau saya sih nyebutnya prinsipal gitu. Oh, itu prinsipal. Prinsipal. Jadi itu kayak teknisi yang memang dia itu dari vendor penyedia alat kesehatannya. Produsen dari alat-alat kesehatan itu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau Bro Fahri ini dia di mana? Ini ya di perusahaan atau di rumah sakit ya? Kalau gue di perusahaan. Cuman third party lah ya, third party ya. Jadi misalkan ada brand-brand tertentu, dia memang jasa untuk ngebenerin alat-alatnya itu ya, itu aja gitu ya. Iya, cuman kalau gue bukan di prinsipal, kalau gue di namanya distributor. Kadang kalau prinsipal jual alat kan melalui distributor di Indonesia. Kalau gue di distributor gitu sih. Jadi tapi sama aja sih, cuman bedanya gue di distributor aja gitu, tapi sebagai teknisi juga. Oh gitu. Dan sebenarnya lapangan pekerjaannya itu lebih luas daripada teknisi. Bisa jadi marketing, karena kalau seandainya udah ngerti alat dan tahu bagaimana alat itu bekerja, kita bisa jual, kita bisa promosiin, mengetahui kelebihan dan kekurangan alat itu. Bener juga tuh. Bisa jadi marketing, dan banyak marketing sukses gitu. Bisa bikin perusahaan sendiri gitu kan, bisa jadi perusahaan sendiri, bikin perusahaan sendiri, bisa jadi aplikasi. Jadi kalau alat kesehatan itu sebenarnya nggak harus jadi teknisi, tapi bisa jadi aplikasi. Bedanya aplikasi itu bagaimana cara menggunakan alat kesehatan tersebut gitu. Kan alat kesehatan tuh rumit kan penggunaannya. Oh iya. Manualnya gimana cara penggunaan alat ini secara baik dan benar, secara maksimal dan optimal gitu ya. Iya, nah itu namanya aplikan. Nah, jadi bagaimana menggunakan alat tersebut, nah itu bisa jadi kerja sebagai itu. Itu beda sama teknisi. Kalau teknisi itu lebih teknis ke kerusakan, betulin alat, segala macam, di dalamnya dia ngerti gitu. Berarti kalau aplikan cuma nggunain aja. Itu berarti itu ada pilihan ya berarti ya. Iya, kita mau jadi marketing kah atau misalnya kita mau jadi aplikan. Nah, untuk Bro Fahri ini memang milih jadi teknisinya. Iya, kebetulan memang passionnya sih di teknik. Oh gitu.
Jadi udah passion dari awal nih, memang yang ngejar kuliahnya memang udah awal. Udah dari kuliah atau setelah kuliah baru muncul, oh ini sebenarnya kesenangan gue. Emang dari SMA sih, dari SD juga tahu emang senangnya teknik gitu. Cuman ya spesifik tekniknya apa, tapi teknik aja pokoknya ya. Di situ udah tahu dari SMA, tapi begitu ngelihat di elektromedik kayaknya makin jatuh cinta. Menarik juga nih. Itu setelah lulus itu masuk kerja itu berapa lama tuh dari kuliah? Oh, kalau baru dapat perusahaan ini gitu. Kalau gue kebetulan kira-kira 2 bulan kali ya, 3 bulan gitu. Sebenarnya sempat ditawarin. Jadi kebetulan jurusan gue tuh adalah jurusan yang nggak terlalu sulit untuk dapat pekerjaan gitu. Jadi banyak tawaran pekerjaan di rumah sakit, di perusahaan-perusahaan. Cuman kadang memilih yang mana yang paling baik, prosesnya itu ya mungkin ya 3 bulan gitu ya. Tapi kalau mau masuk kerja sih insya Allah dapat aja gitu. Cuman saking kan banyaknya tawaran jadi milih. Iya. mantap. Milih rate yang paling bagus yang mana gitu kan. Nah cuman kebetulan ya dapatnya itu waktu 3 bulan akhirnya masuk gitu sih. Oh gitu. Itu waktu masuk awal langsung jadi staff atau training dulu atau gimana? Tergantung perusahaan sih, tapi kalau gue sih training dulu. Berapa lama tuh training? 3 bulan lah, 3 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung orangnya gitu. Itu habis itu jadi pas training tuh disuruh ngapain aja tuh? Entah cuman ngeliatin senior teknisi, kan ada kan teknisi yang udah senior, misalkan dia udah lama masuk gitu, terus kita perhatiin dulu atau gimana, ngikut-ngikut doang, atau udah disuruh terjun langsung? Ya pasti semuanya pasti ada proses ya dari awalnya ya kayak gitu persis, kayak ngeliatin, terus ditemenin, terus lama-lama sendiri, ya kayak gitu sih kira-kira. Itu berapa lama tuh proses nemeninnya itu? Atau jadi kita bilangnya sih magang. Kalau itu saya intern saya sih sebetulnya kayak magang gitu atau percobaan ya, masa percobaan. Itu tergantung masa training ya, benar. Tergantung masa training 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung perusahaan. Ada yang langsung diterjunin, disuruh gimana nih, coba solving sendiri. Ada yang ditemenin gitu, tergantung perusahaan sih. Kalau perusahaan gue tuh kebetulan ya ditemenin dulu, diajarin, terus diliatin gitu sampai dilihat benar-benar bisa, baru dilepas. Berapa lama tuh? Kalau Bro Vario gitu? Ya 3 bulan kira-kira. 3 bulan ya. Oh, gitu. Terus ada jenjang nggak sih sebenarnya kalau untuk teknis ini? Nah itu bingung juga kalau di perusahaan gue sih, ya kalau lo jadi teknisi, ya kalau nggak ya jadi manajer teknik sih gitu sih. Kalau jenjang-jenjang nggak ada. Paling kalau kenaikan gaji ya tiap tahun lah, normal itu kan kayaknya tiap perusahaan kayak gitu kan. Oh gitu, dia nggak ada jenjang tapi gaji naik terus, enak juga. Kayaknya bukannya semuanya gitu ya. Nah ini juga penting juga nih Sobat Dreamers nih, supaya Sobat Dreamers tahu, ini dunia kerja kadang-kala itu perusahaan-perusahaan tuh dia tipikal perusahaan yang seneng buat naikin jabatan anak buahnya, tapi gajinya nggak dinaikin. Nah ada juga yang kayak perusahaannya Bro Fahri ini, dia nggak ada jenjang jabatan tapi gaji naik terus. Nah kalian pilih sendiri deh dan jawab di kolom komentar di bawah, itu menurut kalian mana yang lebih baik. Itu penilaian kalian ya. Terus selanjutnya itu sekarang udah berapa tahun tuh di perusahaan itu, Bro Fahri? Kalau nggak salah jalan 4 tahun deh. Berapa tahun ya? 4 tahun. Karena nggak ada jenjang jadi kerjaan begitu-begitu, atau mungkin ada tingkat kesulitannya makin naik nggak? Sebenarnya kalau di kantor gue tuh tingkat kesulitan sih sama aja ya, rata ya. Karena kan kalau tingkat kesulitan tergantung alat yang ditanganin. Oke. Yang kebetulan kalau alat gue tuh USG, ultrasonografi yang buat ibu hamil itu ya. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau yang gue rasain tuh setiap makin lama, makin kesininya itu gue dikasih kerjaan lebih, kayak kerjaan manajemen gitu-gitu loh, kayak kerjaan komunikasi sama pihak prinsipal yang mana itu orang luar. Semakin dilepas lah ya, jadi kayak dikasih tugas-tugas baru gitu, tugas-tugas tanggung jawab baru lah ya. Jadi makin lama itu meskipun dia nggak ada jenjang tapi tanggung jawabnya makin tinggi, seperti itu ya. Iya kalau yang gue rasain. Iya ya. Oh gitu. Itu kalau misalkan ibarat kata Bro Fahri ini udah jadi manajer teknisi, itu kerjaannya ngapain sih manajer itu?
Kalau gue jadi manajer gitu ya. Ya. Kalau gue jadi manajer sih ya paling gue memanage teknisi-teknisi yang ada untuk pergi untuk menyelesaikan masalah gitu. Ngatur-ngatur gitu doang ya. Jadi intinya seluruh problem itu harus solving se-Indonesia bahasa gitu. Kalau sekarang ini gue kan cuman ngerjain apa yang disuruh, maksudnya. Nah, ini tolong misalnya dokter A rusak, rumah sakit B rusak, tolong selesaiin gitu. Nah, kalau jadi manajer teknis itu ya yang mengontrol semua itu. Jadi nggak boleh ada customer komplain gitu-gitu. Oh gitu. Jadi kepuasan customer itu harus dijaga di situ. Bahasanya itu apa ya? Managing client. Managing client ya. Managing client manager ya kan. sama technician juga sih. Oh dia kadang-kadang terjun langsung juga. Iya, kadang-kadang kalau seandainya kalau kita nggak bisa nyelesain yang bawah ya seharusnya manajernya ngasih tahu kita caranya, atau kadang-kadang turun juga gitu. Bahkan kadang-kadang ngajak pihak prinsipal, kan pihak prinsipalnya tuh orang luar biasanya gitu kan datang, atau orang Indonesia bisa juga datang gitu. Berarti sekarang ini udah selama 4 tahun nih berarti jadi teknisi terus ya. Ada angan-angan nggak untuk kedepannya tuh mau ngapain gitu? Kalau gue sih biasanya ya kalau angan-angan tuh kerja di perusahaan internasional gitu. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang sekarang tuh kerja di ASEAN gitu loh. Dia megang perusahaan tersebut tapi skalanya itu internasional gitu, kayak megang ASEAN di mana-mana gitu. Itu dia kalau misalkan di ASEAN gitu dia posisinya apa tuh jadi jatuhnya kayak manajerial juga, tapi bisa jadi dia manajer, bisa jadi dia teknisi, cuman penempatannya itu sektor yang dia pegang itu lebih luas gitu. Perusahaannya juga perusahaan internasional biasanya sih gitu. Iya, ngerti. Itu biasanya yang seperti itu perusahaan prinsipal seperti yang Bro Fahri bilang tadi. Iya, prinsipal biasanya ya. Oh, kalau untuk third party biasanya untuk memenuhi kebutuhan dari rumah sakit lokal aja Indonesia aja gitu. Kalau distributor ya biasanya lingkupnya Indonesia. Biasanya lokal ya. Bisa jadi sih di luar, kalau distributor luar negeri gitu aja sih. Oh gitu. Jadi kedepannya pengen kalau bisa kerja internasional nih biar gaji dolar gimana gitu. Kalau bisa, tapi sih kalau menurut gue sih yang paling baik ya usaha sendiri gitu, buka usaha sendiri. Oh gitu. Kalau buka usaha sendiri tuh dia kayak bikin third party seperti perusahaan. Bisa jadi buka perusahaan kalibrasi, bisa jadi buka perusahaan distributor. Jadi salah satu cabang dari servis itu kalibrasi. Nyamain skala antara yang gimana itu kompleks sih jelasinnya, cuman pokoknya kalibrasi lah bahasanya gitu. Jadi salah satu cabang dari servis adalah kalibrasi. Biasanya kalau kayak teman-teman gue ada juga yang buka perusahaan kalibrasi gitu. Iya sih gitu. Nah cuman kalau menurut gue sih Indonesia kayaknya kuliner dah mendingan. Kayaknya nggak ada habisnya gitu. Iya sih, benar sih. Itu benar. Gitu. Terus selanjutnya ada nggak sih ini kan menurut gua nih ya, ini jurusan yang jarang orang tahu sebetulnya ada elektronik. Emang jarang sih. Elektromedika ya? Gua aja sendiri tahu dari om gua, kalau gua nggak tahu. Oh gitu. Iya. Habis itu setelah ngelihat om jadi wah ini iya. Masa depannya cerah nih gitu. Langsung menarik, sekaligus teknik juga, jadi masuk ke passion gitu ya? Iya, kebetulan sebenarnya waktu itu karena di Jakarta, terus elektro, sebenarnya waktu itu dulu itu kejadiannya mau masuk kampus lain, nggak dapet gitu loh. Jadi mau masuk elektro di situ, adalah kampus di mana gitu kan, mau masuk situ, tapi gagal. Akhirnya om ngasih solusi, coba aja nih Poltekkes Jakarta 2, kalau gue kan di Poltekkes Jakarta 2, elektromediknya ya, itu negeri punya Kemenkes. Nah, coba aja di situ gitu, kali aja ini bagus nih gitu, kali aja cocok gitu kan. Nah, gue coba, di tahun pertama betah gitu ya, malas juga jadinya ngulang ke perguruan tinggi yang lain, akhirnya udah lulus. Akhirnya jadi terperosok di passion sendiri kalau ini namanya. Jadi udah kecemplung. Terus kecemplungnya passion pula, jadi udah jadi suka gitu kan. Terus itu perjuangannya kan kalau didengar cerita tadi tuh itu
nyari-nyari kuliah apa segala macam itu ada nggak sih cerita-cerita drama-dramanya tuh yang lucu-lucu, ada nggak sih untuk mengingat masa lalu gitu, wah iya nih gue dulu begini gitu, ada nggak sih cerita-cerita lucu gitu? Nah, dulu ada cerita lucu waktu kerja, baru-baru kerja lah gitu, kira-kira sebulan 2 bulan lah kali. Yeah. Jadi kalau kerjaan gue itu sebenarnya dia sering keluar kota, karena gue di perusahaan, jadi gue handle seluruh Indonesia, kadang-kadang keluar kota, sini situ lah gitu kan. Cuman karena gue masih baru, gue nggak pernah keluar kota, jadi kan masih baru, ya kan, diperhatiin dulu, diajarin dulu gitu. Cuman ini kapan nih gue keluar kota gitu kan, diterbangin gitu kan, biasanya kemana gitu. Jadi gue kayak kurang bersyukur gitu bahasanya, kepengen buru-buru. Nah ternyata dapet lah gue berangkat ke Medan. Kali pertama, ini ke kampung gue sendiri sebenarnya, kampung gue di Medan. Menarik kan? Terus gue terbang ke Medan gitu, naik pesawat gitu. Jadi gue kepengen banget nih keluar kota gitu kan, servis. Pada saat naik pesawat ke Medan itu nggak nyampe 2 jam atau 2 jam lebih lah kira-kira naik pesawat itu. Pesawatnya goyang sekenceng-kencengnya gitu ya. Yang ini ya, apa namanya, turbulence ya? Turbulence, yang mestinya 2 jam, dia jadi 3 jam. Bayangin, jadi intinya saking susahnya pesawatnya itu terbang, mau mendarat 3 kali dia muter-muter di langit, kerasa kan dia mau mendarat, nggak bisa, kayaknya bukan 3 kali deh, bahkan sampai 5 kali atau 7 kali. Habis itu akhirnya turun dengan selamat dan habis itu gua nggak kepengen lagi keluar kota. Udah. Ya iyalah, shock lah. Iya benar banget. Gua kalau misalkan jadi waduh, bang, shock banget. Itu shock. Jadi pertama kalinya dikasih keluar kota tuh dikasih begitu, abis itu bersyukur, yaudah di dalam kota aja enak kok, dalam kota ya. Berarti memang ada petunjuk. Iya benar. Ya kan? Habis itu ada lagi setelah sekian lama untuk keluar kota lagi ada? Ada, keluar kota udah biasa terus. Biasa karena emang tuntutan sih kalau untuk keluar kota harus setiap rusak ya datang gitu. Cuman itu benar-benar pertama kalinya naik pesawat keluar kota dibayarin kantor ke kampung sendiri. Turbulence parah banget. Sementara jadi gue sama temen gue gitu ya, sama bos, sama temen gue juga yang aplikan. Tadi kan aplikan udah jelasin kan. Nah aplikan itu tiap hari, bahkan dia udah pernah naik penerbangan 3 kali penerbangan sehari, 3 kali penerbangan. Dia bilang sama gue, seumur-umur gue naik pesawat gak pernah ngerasain kayak gini. Gue yang pertama kali langsung ngerasain kayak gitu kata gue dikutuk kali deh, aduh kacau. Iya sih, itu drama sih memang benar. Tapi jadi kenangan ya. Iya. Jadi bersyukur. Jadi udah perlu keluar kota lagi. Oke, selanjutnya itu ada nggak sih saran-saran atau masukan-masukan buat sobat Dreamers yang nonton video kita nih supaya mereka itu bisa lebih lancar lagi nyari kerjaan? Seperti Bro Fahri ini kan bilang tadi kayaknya dilancarkan, namun bilang kerjaannya banyak, tapi ya malah jadi banyak saingan nanti nggak? Tapi ya saran-saran lah buat sobat Dreamers tuh apa? Kalau menurut gue sih buat kerja, ingat aja sih semua kerja tuh capek ya, karena apapun itu, walaupun itu passion, kerjaan itu pasti melakukan kerjaan yang tidak orang inginkan, makanya namanya kerja gitu. Kan. Makanya kita dibayar. Dibayar. Kalau enak itu nggak akan dibayar, bro. Jadi, nah tapi untuk meminimalisir hal itu, minimal kita tuh tahu passion kita tuh apa gitu. Maksudnya agar nggak capek-capek banget gitu loh. Iya, karena biar kita bisa nikmatin juga itu. Jadi nggak terlalu capek. Lo kebayang nggak sih kalau misalnya kita kerja nggak passion tuh, mau ke kantor aja rasanya berat buat hati, berat buat kaki gitu loh. Makanya passion itu sebetulnya penting, ya. Ingat tuh sobat Dreamers, oke? Ini pengalamannya menarik sekali nih, Bro Fahri nih. Udah ngajarin gue juga baru tahu sebetulnya ada pekerjaan yang namanya teknisi alat kesehatan, dan itu sebenarnya khusus dan ada jurusan sendiri itu. Iya. Gue baru tahu dan gue bisa share juga, kita juga bisa share juga di video ini untuk sobat Dreamers yang ada di rumah, ya kan.
Terima kasih nih bro. Oke, sekian dulu dari produksi project kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Stay healthy, stay safe, and remember, do what you love, love what you do. Jangan lupa ya untuk komen, like, subscribe, dan klik juga tombol loncengnya. Oke, see ya.